سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. يقول الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarramun yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, guru kita, sesepuh kita, orang tua kita, Abah Kiai Haji Aslam. Mudah-mudahan Allah berkahi beliau, Allah sehatkan dan panjangkan umur beliau. Juga tak lupa guru kita bersama, guru saya Al-Mukarram Ustaz Dr. Andes Sanusi, juga guru saya yang mulia Ustaz Iswandi, juga Ustaz Ahed, Ustaz Imam, Ustaz Imin, Ustaz Madan, Ustaz Dr. Sugiarto, juga Ustaz-Ustaz yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutin satu-satu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada para guru sekalian. Kita doakan seluruh guru kita ilmunya manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa guru-guru kita disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, diberikan oleh Allah keberkahan dalam kehidupannya. Juga tak lupa Shahibil Bait Bapak Zakaria, juga sahabat saya Pak Ishak sekeluarga. Mudah-mudahan juga keluarga Shahibil Bait diberikan kemudahan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh jamaah yang hadir, mudah-mudahan langkah kaki kita dari tempat masing-masing menuju ke sini mendapatkan ridho dan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh doa-doanya dijabah, seluruh hajat-hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sementara yang lain bisa saja tidak diberikan nikmat sebaik kita. Ya, karena nikmat paling besar itu diantaranya kita bisa hadir di tempat kayak begini. Ya, sebab hadir ke tempat ini ribetnya bukan main. Ya, hadir ke tempat yang baik-baik itu ada susah. Karenanya alhamdulillah Allah ringankan langkah kita, dan subhanallah biasanya beberapa hari hujan ya. Tapi ini kayaknya enggak, insyaallah ya. Hadirin, salawat salam semoga tercurah limpahkan ke haribat baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadi umat yang telah mendapatkan syafaatnya fi yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, tidak biasa karena dalam kondisi yang COVID-19 biasanya kita ngaji di satu tempat. Sekarang ini bisa kita menuju ke tempat ini. Ya, mudah-mudahan pada disehatin semuanya. Amin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada manusia yang kepengen di dunianya susah, di akhiratnya belangsang. Ada. Mesti doa yang paling kita hafal banget adalah Robbana. Tuh, baru Robbana aja udah hafal aja ya, terus Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Saking apa? Setiap hari kita pengennya dunianya enak, akhiratnya enak. Maka ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, siapapun ketika pengennya enak berarti gak pengen seksa. Ya, gak pengen diseksa di dunia, gak pengen diseksa di akhirat. Mana seksa di dunia? Urusan banyak, duit kagak, itu kan ya? Itu seksa dunia.
Tapi setidaknya ma'asyiral hadirin yang rahmati Allah, ketika Allah berikan kita kesusahan, ya, ketika Allah berikan kita ujian berupa susah itu, enak enggaknya itu ujian sebetulnya bagaimana hati? Bagaimana apa? Hati. Kayak apa orang yang duitnya banyak tapi hatinya nggak pernah tenang, kurang lagi kurang. Ada orang yang duitnya kagak tapi enjoy saja. Oh, pikirannya kagak kali. Ya, pikirannya kali kagak. Ada sebenarnya. Ma'asyiral hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, hakikatnya gimana kita ridha bi qismatillah. Senang dengan apapun yang Allah kasih sama kita. Saya seringkali sampaikan, jadi orang itu jangan kayak anjing. Ya. Anjing itu kan kalau ditipu yang dikejar itu batuknya. Bener gak? Kita timpuk nih, dia ngejar apa ya? Batuk. Jangan kayak begitu. Banyak orang begitu. Ketika dikasih oleh Allah, apapun yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, itu seringkali yang dilihat pemberiannya. Tapi kalau yang dilihat adalah Allahnya, insya Allah indah terus, ya, nyaman terus bawaannya. Dikit kek, banyak kek, yang penting Allah tetap perhatian sama kita. Gitu. Man orang yang kayak begitu banyak apa dikit? Dikit. Subhanahu wa ta'ala, barang langka. Ya, barang langka. Oleh itu ma'asyiral hadirin, sebab kita kepengen senantiasa mendapatkan kesenangan, jauh dari siksa dunia, dihindarkan dari siksa api neraka, maka harus dan wajib kita berusaha. Pertama, hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana Allah nyatakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Kata Allah, tidaklah sekali-kali mereka disiksa wa anta fihim, sementara engkau Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih bersama mereka. Hadirin, maknanya ada. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam kehidupan kita, yakin segala hal apapun yang terjadi pada diri kita bawaannya tenang, bawaannya enjoy. Cuman kan pertanyaan besarnya, sudahkah Rasul itu sampai kepada kita? Kalau kita murid aja nabinya nggak ketemu, ya, kita murid nih, itu belum ngerasain ada nabi dalam diri kita. Lalu bagaimana hadirin yang rahmati Allah? Kita sadar bahwa diri kita ini orang yang masih tangeh untuk ketemu nabi mah, ya, masih tangeh kita. Berharap apa? Kita cuma selalu mengatakan mudah-mudahan dapat syafaat, amin, ya semangat, aminnya semangat, tapi usahanya belum semangat. Ya baru kayak persis kita ini kayak aminnya bocah, benar kan? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya bocah kan aminnya kenceng banget. Amin. Hadirin, aminnya pelan itu bocah, aminnya kenceng tuh bocah, tapi sholatnya sungguh-sungguh gitu. Enggak, hadirin. Mendingan aminnya sedang-sedang, tapi usahanya lebih-lebih. Ya apa? Aminnya sedang-sedang, usahanya lebih-lebih. Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana berusaha pelan-pelan untuk menghadirkan Nabi dalam kehidupan. Bagaimana hadirin Subhanahu wa taala? Biasanya kalau untuk senantiasa kita menyatu secara tubuh tidak.
Ya, menyatu secara tubuh tidak, tetapi secara rasa bisa hadirin. Menyatu secara tubuh tidak, tapi menyatu secara rasa insya Allah bisa. Apa yang kita harus tumbuhkan? Kecintaan kepada Nabi. Cinta itu rasa. Maka kalau bicara rasa sulit untuk terlihat, tapi hadirin rahmati Allah, diungkapkan sanggup itu cinta. Maka kalau kita cinta sama Nabi, ungkapkan. Nabi itu kan Sayyidina Ali sampaikan sittatun minan ni'am. Ada 6. Sayyidina Ali sampaikan ada 6 nikmat yang paling besar. Di antaranya apa? Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Jadi nikmat yang besar itu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, fahaddits, ungkapkan, nyatakan, utarakan. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana? Salah satunya yang paling gampang kita cinta sama Nabi itu man ahabba syai'an fa'aktarolih. Orang yang demen sama sesuatu, demen sama orang, maka banyak mengingatnya, banyak menyebut-nyebutnya. Bagaimana nyebutnya? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya hadirin yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, malam ini nih yang paling banyak selawatannya tim hadroh doang. Dia tim hadroh semangat banget dari subhanahu wa ta'ala. Ya dari pertama dia selawatan terus ya. Kita makan kacang. Tadi udah datang dong kacang pas hadroh kamu ya. Hadirin subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Makanya saking subhanallah tim hadroh nih, saking banyak salawatnya langsung dapat syafaat. Apa syafaatnya? Entar lihat habis kelar nih. Ya. Kan syafaat bentuknya macam-macam itu Bang Isa ya. Tahu isinya berapa itu? Ma'asyiral hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi paling tidak salawat pada Nabi. Ya. Paling singkatnya salawat apa? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin beberapa bulan hilang tuh. Iya enggak? Iya. Beberapa bulan habis sholat kita selesai doa nggak ada salawatnya sallallahu, nggak ada yang salaman, nggak boleh. Ya, kopi. Nah, subhanahu wa ta'ala. Padahal bisa jadi sebagian orang kesempatan salawatnya di waktu itu doang. Ada nggak yang boleh? Ada. Bisa jadi salawatnya cuma di waktu itu dan di waktu sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dan lanjut kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim terus. Tapi di luar sholat itu kesempatan kita kadang sedikit untuk salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama kayak begini untung nih. Makanya beruntung ada wasilah dari Bang Isa. Ya, kita dikumpulin di sini. Paling enggak ada salawatan. Ya, dikit-dikit kita nyebut Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berarti marhaban juga Nabi Sallam alaika. Ngerti mah urusan belakang ya. Ya. Ditanya artinya tahu atau tahu? Penting enak kayak selawatannya subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Paling ringan salawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah dapat wirid. Itu salawat Jibril sebutannya. Itu dibaca pada maghrib 1000. Ya, ini dari Dirboy. Boleh nggak apa-apa. Pada maghrib 1000.
kemudian itu bermohon pada Allah, ya, atau senantiasa dia bermohon sangat kepada Allah. Kalau bisa neteskan air mata, itu minta sama Allah hajat-hajatnya, insya Allah dikabul. Tapi juga Allahumma kira-kira, ya, jangan apa aja diminta, jangan. Ya udah tahu emang kerjanya begitu, mintanya banyak banget. Ya kira-kira, mintanya kira-kira. Ini ada subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah nggak nyanggup, kitanya yang nggak nyanggup. Ya, bukan Allah nggak nyanggup kasih, kitanya yang dikasih takut-takut pingsan mampus. Ya, ini subhanahu. Misalnya kita, ya Allah berikanlah saya Lamborghini, misalnya. Ya Allah berikanlah saya mobil Ferrari. Allah bisa saja ngasih, maha kaya kok. Ya enggak? Allah bisa ngasih, cuman tak coba merawatnya kayak apa. Bengkel Mas Joko belum tentu terima hadirin. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, buat perawatannya berapa dan sebagainya bisa saja kalau mau Allah kasih. Cuman juga tadi kira-kira kita. Tadi hadirin subhanahu wa ta'ala. Bahkan waktu saya mondok di Benda, ya 5 Brebes, itu kayak saya nih ngajarin begini. Kalau kita mau sesuatu, ya, kita mau sesuatu itu yang kita lihat, ya. Misalnya kita lihat motor yang kita pengen gitu, itu suruh selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu begitu. Cuman ini jangan sering-sering diamal, takut perempuan lewat kita baca selawat juga. Bisa dimaki-maki bini kita ya subhanahu wa ta'ala. Ya hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak sholawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira masyhur, ya, masyhur, sudah sangat sering kita dengar. Satu sholawat dibalas dengan 10, 10 sholawat dibalas dengan 100, 100 dibalas dengan 1000, 1000 dibalas dengan terus kebaikan-kebaikan yang banyak. Hadirin, karenanya sering-sering berselawat, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai umat Rasulullah SAW sebenar-benarnya. Ya. Ada juga persoalan begini, tim hadron saya sampaikan. Ada, ya bukan tim hadron doang sebetulnya, semua. Ya. Ada orang rajin banget latihan selawatannya. Qurannya enggak. Ada nggak? Ada nggak itu? Ada. Ya, rajin dia sampai bengkak-bengkak tangannya mukul begitu. Ya, timbang mukul aja sampai bengkak-bengkak dia tuh. Timbang pengen bisa selawatan, tapi nggak pernah sampai sariawan dia ngaji Quran. Nah, salawatan penting ada subhanahu wa ta'ala, tapi Quran juga tidak kalah penting. Jadi salawat tetap, Qurannya juga dijalankan. Kalau sehari kita bisa baca 1000 salawat, syukur sehari bisa baca 1 halaman Quran. Kalau bisa. Kalau memang nggak bisa, syukur 1 hari bisa 1 juz. Sanggup nggak hadirin? Sanggup insya Allah. Kita kadang-kadang urusan ibadah sanggup nggak? Kayaknya berat ya kalau urusan ibadah. Tapi urusan ngambil duit, ya subhanahu wa ta'ala udah kuat aja. Bisa nggak ngambil duit jam 2 malam? Lo bisa. Ya jam 2, lo hujan jadi pokoknya di puncak siap. Ya subhanahu, lo kurang ngaji, masya Allah, timbang gerimis dikit ya. Makanya guru kita sering buat nyampein gitu ya. Kalau udah gerimis dikit tangan kuat ya. Ya, ini Ramadan gede, hujan deh. Nggak berangkat pasti. Nggak berangkat. Tapi urusan nonton dangdut gitu ya. Dikeluarin tangan, wah ini ntar gue berhenti gitu. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sampai benar kita dah. Ini selawat kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, hadirin, ketika Nabi kepengen senantiasa kita hadirkan dalam kehidupan kita, maka setidaknya kita menghidupkan akhlak karimah, ya, menghidupkan akhlak mulia dalam kehidupan kita. Hari ini kita ada yang jadi kafir, ya. Hari ini pun
kita ada yang jadi bapak, hari ini ada pula yang jadi kakak, ya. Hari ini ada yang jadi tetangga, hari ini ada yang jadi pedagang, juga ada yang jadi pembeli, ada yang punya teman, ada yang punya saudara. Maka seluruhnya harus berakhlak sebagaimana akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak semua, saya nggak sanggup anter-anter, alon-alon, asal kelakon. Dikit-dikit kita ikutin. Paling tidak pertama lingkungan keluarga dulu dah, ya. Lingkungan keluarga, sama anak kurang-kurangin ngomelnya. Kita kan pengen anak kita bener diomelin mulu tuh. Hadirin, anak itu biar jadi bener itu bukan kurang omelan, bukan. Kurang contoh. Kurang apa? Kurang contoh. Bukan kurang digebukin, udah cukup digebukin mah. Ya. Dipikir makin digebukin makin bener, belum tentu hadirin. Ya, digebukin kali biar ada beneran, belum tentu. Atau bahkan urusan sholat kata Nabi kan begitu. Fadribuhum alaih. Ketika usia 10 tahun anak belum mau sholat, ya kan? Belum mau sholat, itu suruh pukul. Mana mukulnya pun bukan kayak mukul kayak kita bener mukul, dorbatan, tarbiyah, pukulan yang mendidik. Dan prosesnya pun hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan pas 10 tahun kita suruh langsung kita pukul, enggak. Allah nyuruhnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nyuruhnya ngajarinya di sab'in, dari sejak usia 7 tahun. Berarti ada kesempatan kita ngajarin anak sholat 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Kalau 10 tahun masih belum mau sembahyang juga nih bocah, boleh kita pukul. Itu pun pukulannya pakai pukulan yang mendidik, bukan pukulan smackdown. Bocah memang mau dimatiin banget, ya. Bab zaman sekarang ini ada banyak begitu. Muncul berita-berita, ya, orang tua matiin anak. Pantas kalau kemudian anak juga banyak yang matiin orang tua. Awas nih ya, hidup kan ganti-gantian nih. Hidup kita apa? Ganti-gantian. Hari ini kita jadi orang tua, entar anak kita jadi orang tua enggak? Jadi kalau dia panjang umur mah, ya, dia bakal jadi orang tua. Kalau kita nyesel nih ngurusin anak, kesel, ntar kita tua diurusin anak-anak sambil kesel, enak apa enggak? Ya, apa ngomong sama temannya, enggak mau ikut ini jalan-jalan, enggak bisa gua nungguin bapak gua sakit belum sembuh. Nah, kapan mampus nih gua baca? Sampai digituin anak subhanahu wa ta'ala. Tahu ya, enak bapak lu mau udah mati duluan tuh. Ya Allah ya Rabb, hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Senangin orang tua gedek sama anak, berarti Allah juga gedek sama anak itu. Ridullah fi ridwan wa suktullah fi suktin walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua. Marah boleh, jangan emosi. Coba bagaimana? Tegas hadirin yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, saya sering kali sampaikan, banyak orang nyuruh anaknya sholat, sembahyang, nah bapak juga kagak. Bocah ngaji, bapak gua masih main catur aja. Nih Allah subhanahu wa ta'ala, maka penting berakhlak itu supaya Rasulullah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, contoh yang baik buat siapa? Umat. Lah kita yang sebagai, kita bukan nabi, tapi kita sebagai engkong paling tidak jadi contoh buat cucu. Kita yang jadi bapak buat contoh anak, yang jadi abang jadi contoh buat si adek, yang jadi tetangga contoh buat tetangganya, yang jadi saudara contoh buat saudaranya. Maka subhanallah, kalau seluruhnya ini berakhlakil karimah, insya Allah ini negara nggak hancur kayak begini. Ya lah. Mau sebutannya apa kek? Ya mau, pokoknya berakhlak aja.
menyebutnya revolusi akhlaknya, mau bagaimana akhlaknya, penting ada akhlaknya dah. Ya, dan subhanahu wa ta'ala nggak usah pakai takut ada revolusi apa pakai takut, lebih bang akhlak, lebih benerin akhlak maksudnya yang subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ayo pelan-pelan. Maaf ya, saya kira setiap kita hampir tiap hari dengar kalimat bocah begitu. Kita di jalan, ada bocah sama temannya, sesama bocah, goblok lu, ya kan? Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Sering ya. Monyet tuh, ya Allah, ya Allah. Itu bocah kecil-kecil aja udah jadi monyet hadir. Sampai anjing loh, ya Allah. Saya kalau bocah sekecil itu udah jadi anjing gimana gedenya? Ya Allah, ya Allah. Ya, ini penting disampaikan hadirin. Kita juga jangan cicing wae. Jangan dengar bocah begitu kemudian kita diam aja, jangan. Sampaikan. Karena paling tidak man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Kalau kita sanggup dengan perbuatan kita, lakukan. Kalau nggak sanggup, fabilisani, dengan lisan kita. Kalau dengan lisan kita nggak sanggup juga, fabil dengan hati kita. Paling tidak, tetapi dengan hati itu al-aful iman, selemah-lemahnya iman. Paling enggak kita berhenti sementara. Oh, jangan ngomong begitu. Ini jangan diomelin lagi, jangan. Ya ada bocah ngomong goblok lu, goblok. Misalnya kita dengar, kita berhenti bilang, lu yang goblok. Ya, ini sama-sama PA berarti. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita sampai ini masya Allah makin kacau hadirin subhanahu wa ta'ala. Apalagi kolaknya jarang nih, kolaknya. Ya enggak? Jarang makanya. Ya Allah ya, gue kagak kalau kolak udah beberapa bulan. Kemarin hadirin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kebetulan di pesantren Tawan ini. Itu ada bocah, serombongan ya, serombongan. Mungkin Taman Mini doang kali yang rada tengik gitu. Ya, bocah tengik. Itu badannya tengik buat bocah. Berarti badannya udah lama tuh kalau udah tengik sih. Ya subhanahu wa ta'ala. Itu pesantren ditimpukin hadir. Masya Allah. Itu kaca lantai 2 pecah. Enggak, ini bukan kemudian saya minta sumbang, enggak. Saya cerita ini. Ya subhanahu wa ta'ala. Ditimpuk. Sampai kemudian keluar nih ustadznya. Hei bocah, ngapa lo? Wah bocah. Ustadznya keluar begitu. Ngapa lo? Bocah kecil ngomong sama ustadznya begitu. Dia nggak tahu kali dia ustadz. Ya, dan subhanahu wa ta'ala. Sampai satu saat saya tunggu lah itu. Satu saat saya tunggu. Benar-benar kejadian. Serombongan bocah SD persis. SD itu masya Allah nimpukin. Tapi kemudian saya samperin. Sama, saya dicaci maki juga. Nggak tahu gua pimpinan. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Terus saya kejar pelan-pelan. Enggak, saya nggak buka galak, enggak. Saya tetap senyum, dikatain apa, gue biarin. Ya, saya samperin, cukup saya datang ke rumah orang tuanya atu-atu. Alhamdulillah, udah hampir seminggu, udah nggak ada kabar lagi tuh bocah. Ya, apa dipendam hidup-hidup kali? Wallahu a'lam. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu ada gerakan kita, hadir. Ya, berat nggak kira-kira begitu? Berat nggak? Ya, timbang bilang